warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang program linier. Sebelumnya, saya Muhammad Azizki Angga Saputra, absen 21. Saya Haikal Arif Febian, absen 12. Saya Bilga Ardiansyah, absen 5. Saya Muhammad Ikam Fajar Jalfal Zunjani, absen 22. Saya Yosi Kurniawan dari absen 35. Saya Farida Wilyas, absen 33. Saya Syafat Rofiah dari absen 29. Halo teman-teman. Oke, by the way di sini teman-teman udah pada tahu belum apa visi dan ada berapa misi dari SMA Negeri 1 Tanjung Ano? Belum. Oke, kalau belum tahu, di sini kita akan menjelaskan ada visi dan ada berapa banyak misi di SMA Negeri 1 Tanjung Ano. Visinya sendiri adalah beriman dan bertakwa, berprestasi, berkepribadian luhur, berprestasi, terampil, serta berwawasan lingkungan. Untuk misinya sendiri ada nomor 1, Menumbuhkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap agama yang dianutnya. 2, menciptakan siswa yang berperilaku santun, rendah hati, dan berkepribadian luhur. Yang ketiga, meningkatkan profesional guru sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang bermutu. Nomor 4 adalah membantu mengembangkan potensi siswa sehingga menghasilkan siswa yang berprestasi. Yang kelima, mencetak siswa yang terampil menguasai TIK. Yang keenam adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman. Yang ketujuh, Yang ketujuh adalah terwujudnya budaya peduli dan cinta lingkungan alam. Yang 8 adalah terciptanya warga sekolah dan peserta didik membuang sampah pada tempatnya. yang kesembilan, terciptanya gerakan penghijauan di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang nomor 10 adalah terwujudnya pengelolaan sampah daur bagi kebutuhan warga sekolah maupun warga masyarakat menjadi kompos dan bahan yang berguna. Yang ke-11, terciptanya lingkungan yang bebas dari pencemaran udara, tanah maupun air. Yang ke-12 dan yang terakhir adalah terwujudnya pelaksanaan pengelolaan, pelindungan, dan pelestarian lingkungan hidup. Oke, mungkin itu visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Ano. Untuk masuk ke materi inti, dari sini kita say dulu guys. Si goodbye dulu. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Kurniawan dari absen 35 akan menjelaskan tentang pengertian program linier. Oke, jadi apa sih pengertian dari program linier sendiri? Pengertian dari program linier adalah suatu metode untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Untuk program linier sendiri memiliki bentuk umum dan juga bentuk dari dua variabel. Oke, untuk bentuk umumnya sendiri seperti ini. AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, dan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Dan untuk contoh bentuk pertidaksamaan linier dua variabel, yang pertama 2x plus 5y lebih besar sama dengan 4x din y kurang dari 9, 3x plus 5 kurang dari sama dengan 6y plus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Java, saya dari kelas 1194. Saya akan menjelaskan mengenai contoh bentukan dari orang himpunan dengan saya atau DHP. Oke, pertimbangan sama video variabel. Contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Untuk mencari DHP, kita akan tentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 6. Kemudian kita akan mencari dari 3x plus 2y dengan 6 ini, cari x dan titiknya.
Jika X sama dengan 0, 2Y sama dengan 6. Y 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian Y tidak 0. Jadi 3X plus 0 sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian tentukan DHB berdasarkan 3X 2Y lebih dari 6 dengan uji titik 0,0. Oke, kita dimasukkan X sama nya diubah jadi 0. 30 plus 20 lebih besar dari sama dengan 6. 0 sama lebih besar sama dengan 6. Oke, karena jawaban ini salah akan menjauh di titik 0 seperti ini daerah hasilnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal program linear. Soalnya adalah suatu kelompok siswa ingin menjual suatu kerajinan origami pesawat untuk membuat origami pesawat. Siswa membagi menjadi 2 kelompok. Pembuatan sebuah origami pesawat jenis A memerlukan waktu 5 menit. Ini pesawat jenis A. Lalu pada siswa 1 dan 4 menit pada siswa 2. Sedangkan sebuah origami pesawat jenis B memerlukan waktu 3 menit pada siswa 1 dan 7 menit pada siswa 2. Lama waktu siswa 1 bekerja 15 menit dan siswa 2 bekerja 28 menit. Jika origami pesawat A memberikan keuntungan Rp1.000 dan origami pesawat B memberikan keuntungan Rp2.000, buatlah model matematika dari masalah agar diperoleh keuntungan maksimum. Yang pertama-tama kita harus membuat tabel kurang lebih seperti ini. Ini siswa 1, ini pesawat jenis A, pesawat jenis B. Ini waktu-waktu dari pesawat jenis A dan pesawat jenis B. Ini total waktu untuk membuat. Model matematikanya adalah 5X plus 3Y lebih kecil sama dengan 15. Kenapa lebih kecil? Karena maksimum waktu siswa bekerja adalah 15 menit. Dan ini 4X plus 7Y lebih kecil dari sama dengan 28. X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Fungsi objektif atau keuntungan diperoleh dengan cara 1000X plus 2000Y. Nah, dan ini rumus siswa 1. 5X plus 3Y sama dengan 15. Jika X sama dengan 0, maka 0 plus 3Y sama dengan 15, lalu Y sama dengan 5. Dan titik untuk Y adalah 0,5. Lalu jika Y sama dengan 0, berarti 5X plus 0 sama dengan 15. Lalu X sama dengan 3. Uji titik F sama dengan 0,0 sama dengan 0 lebih kecil dari sama dengan 15. Lalu pada siswa 2, 4X plus 7Y sama dengan 28. Jika X sama dengan 0, berarti 0 plus 7Y sama dengan 28 dan Y sama dengan 4. Dan jika Y sama dengan 0, berarti 4X plus 0 sama dengan 28, lalu X sama dengan 7. Uji titik F 0,0 sama dengan 0 lebih kecil dari sama dengan 28. Lalu kita terapkan pada koordinat kartesius. Yang pertama 0,5. Posisinya di sini. Lalu 3,0 di sini, dan setelah itu kita tarik garis lurus. Dan untuk siswa yang kedua, yang pertama 0,4 dan yang kedua 7,0 di sini. Dan kita tarik garis lurus.
Setelah itu 2 titik yang tadi di absen seperti ini Pak Guru. Nah, ada 1 titik yang belum diketahui koordinatnya, yaitu titik ini. Cara kita mengetahui titik ini yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi. Lanjut ke eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita mencari X dengan cara mengeliminasi Y. Yang pertama, ini sisa 1, 5X plus 3Y sama dengan 16. Dan sisa 2, 4X plus 7Y sama dengan 28. Nah, caranya adalah kita harus menemukan berapa kali berapa agar Y-nya jumlah Y sama. Jadi yang pertama dikali 7, yang sisa kedua kali 3. 5X kali 7 35X, 4x dikali 3 12X, lalu 3Y dikali 7 21Y, 7Y dikali 3 sama dengan 21Y. Lalu hasilnya 35X dikurangi 12X sama dengan 23X, dan 21Y dikurangi 21Y sama dengan habis. Dan yang terakhir 105 dikurangi 84 sama dengan 21. 23X sama dengan 21. Lalu X sama dengan 21 per 23. Dan untuk mencari Y adalah mensubstitusikan X, yaitu dengan cara 5X plus 3Y sama dengan 15. 5 dikali 21 per 23 plus 3Y sama dengan 15. Lalu 105 per 23 plus 3Y sama dengan 15. Dan 3Y sama dengan 15 min 105 per 23. Selanjutnya 3Y sama dengan 345 per 23 dikurangi 105 per 23. 3Y sama dengan 240 per 23. Dan Y sama dengan 240 per 23 dikali 1 per 3. Dan Y sama dengan 240 per 69. Dan disederhanakan menjadi 80 per 23. Dan ini hasilnya. Untuk X adalah 21 per 23. Dan untuk Y 80 per 23. Lalu kita kembali lagi ke koordinat kartesius. Setelah kita menemukan titik 21 per 23 dan 80 per 23, kita akan mencari keuntungan maksimumnya. Lalu rumus untuk mencari keuntungan maksimalnya adalah 1000X plus 2000Y. Dan untuk yang pertama, F dalam kurung 0,4 sama dengan 1000 kali 0 plus 2000 kali 4. Hasilnya adalah 8000. Dan yang kedua, F 0,0 sama dengan 0. Dan yang ini F dalam kurung 3,0 sama dengan 1000 dikali 3 plus 2000 dikali 0. Dan hasilnya adalah 3000. Dan yang terakhir, F dalam kurung 21 per 23 dan 80 per 23 sama dengan 7.869,56. Dan ini adalah jumlah keuntungan maksimumnya. Sekian penjelasan pada materi kali ini. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Bila mungkin ada salah ucap atau salah kata,